Kita lanjutkan dialog pagi ini, Bu. Kalau kita lihat subsidi BBM kan sejatinya dihapus ini karena meminimais dari defisit anggaran begitu pemerintah dan dialokasikan pada pos-pos anggaran lain, pengentasan kemiskinan, pendidikan, membiayai pembangunan. Kalau analoginya tadi memang sedikit kurang begitu dari pos subsidi BBM ini, alokasi untuk pengentasan kemiskinan. Ini bagaimana visibelnya untuk bisa membiayai operasional pembangunan lainnya begitu, Ibu? Ya. Saya akan coba yang pertama dulu ya, tadi yang statement yang pertama bahwa kenaikan harga BBM ini akan mengurangi subsidi defisit anggaran. Ya. Bisa jadi itu akan mengurangi defisit asal pemerintah juga tidak mengeluarkan pengeluaran anggaran di bidang yang lain ya, karena kalau kemudian juga melakukan anggaran yang ekspansif ya tetap saja defisitnya juga tetap tinggi. Yang kedua, apakah kemudian kenaikan harga BBM ini akan menurunkan defisit neraca transaksi berjalan? Betul. Logikanya defisit neraca transaksi berjalan itu kalau impor kita berkurang, ya. Tetapi kalau kemudian impor minyak kita juga tetap tidak berkurang, ya. Kita tahu bahwa setiap keluarga tidak akan mengurangi belanja volume BBM-nya karena kenaikan harga BBM 2000. Karena memang tidak ada pilihan lain, tidak ada transportasi publik dan tidak ada energi alternatif. Artinya konsumsi tadi pasti akan tidak berubah jauh. Ya, jadi artinya kalau memang kita hanya memproduksi 800.000 barel per hari dan kemudian kita mengimpor 800 lagi, artinya dengan adanya kenaikan harga BBM yang diperlukan ya akan tetap 1,6 barel per 1,6 juta barel per hari. Artinya yang harus kita impor tetap aja 800.000. Nah, kalau kemudian kita melihat bahwa beban ini akan mengurangi defisit neraca transaksi berjalan, saya masih akan bertanya, ya. Belum lagi nanti kita belum ada indikasi bahwa ada penguatan nilai tukar rupiah. Betul. Nah, jadi artinya itu masih tanda tanya besar kalau Bank Indonesia mengatakan ini akan mengurangi defisit neraca transaksi berjalan. Untuk membiayai pembangunan sendiri bisa visibel begitu? Sekarang yang kedua, yakni bahwa pengalian subsidi BBM untuk belanja yang lain ya. Selama ini memang sistem fiskal kita itu kan penghematan yang ada di subsidi BBM itu tidak kemudian digunakan untuk infrastruktur yang terkait dengan BBM tadi ya, misalnya bahwa pengeluarannya berapa untuk membangun kilang, ini dibuat berapa untuk infrastruktur gas, kan tidak begitu. Betul. Tetapi masuk di dalam sistem keuangan kita dan kemudian didistribusikan lagi. Nah, kalau kemudian pendistribusiannya itu tidak pro terhadap tadi pengembangan energi, ya sama saja. Artinya kalau kita melihat kenaikan harga BBM kan tidak sekali ini, bahkan beberapa kali jauh lebih tinggi. Tapi kan tidak dialokasikan signifikan juga kepada pembangunan infrastruktur. Nah, jadi memang karena ini kebutuhan belanja yang lain juga besar dan tidak berprioritas. Intinya pemerintah harus lebih pintar untuk bisa mengutak-atik budget karena anggaran di APBNP juga tidak 70%-nya juga sudah tetap ya Ibu, tidak bisa berubah begitu ya, 60-70. Jadi memang ini tidak hanya berhati-hati, tetapi betul-betul harus ada politik anggaran yang berubah. Ya, harus ada perubahan politik anggaran yang betul-betul kemudian mendorong kepada itu tadi ya. Kalau saya kembali kepada pidato Pak Jokowi adalah untuk kemandirian gitu. Nah, dan juga mengajak investor untuk bisa berinvestasi. Jadi kita jangan kemudian hanya pengalian subsidi BBM ini kemudian silahkan investor dari luar, mereka tidak membawa dana investasi tapi mengelola dana APBN, jangan sampai seperti itu. Karena semestinya APBN ini harus menjadi captive market bagi para pelaku dalam negeri. Jadi kalau ada sisa atau penghematan subsidi BBM, gunakan ini adalah untuk pelaku-pelaku dalam negeri, karena ini yang akan mendorong ekonomi di dalam negeri untuk kita menjadi bantalan juga pada saat The Fed nanti menaikkan suku bunga gitu. Nah, jadi ini jangan salah-salah. Jadi jangan kemudian ini ada 100 triliun, kemudian kita hanya mengundang orang untuk menggunakan ini, jangan sampai ya. Nah, jadi ini juga catatan-catatan yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah ya, karena kenaikan harga BBM itu akan memukul ekonomi ya. Sekarang kita sedang mengalami perlambatan pertumbuhan dan
Kalau memang ini kemudian responnya tidak tepat, maka perlambatan pertumbuhannya ini akan berlanjut di 2015. Betul. Yang ini yang kita berharap tidak terjadi. Artinya pengalihan subsidi ini utamanya untuk sektor-sektor mungkin yang non pengentasan kemiskinan, atau seperti apa sih, Bu? Kalau semestinya yang terkena dampak sangat besar dari kenaikan harga BBM itu kan kelompok bawah. Semestinya kalau mau membuat infrastruktur yang bisa melibatkan tadi penciptaan lapangan kerja bagi mereka yang terkena dampak. Tapi kalau kemudian pengalian tadi digunakan untuk infrastruktur, habis untuk sektor yang padat kapital sehingga tidak bisa menyerap tenaga kerja yang di sini tadi yang terkena dampak. Nah, ini menurut saya tidak efektif. Nah, sehingga harus ada misalnya nih, ada penciptaan irigasi besar-besaran. Itu akan menyerap tenaga kerja ini. Atau membuat lahan pertanian baru. Ini akan menyerap juga mereka yang di kelompok bawah. Jadi harus ada alokasi-alokasi anggaran untuk pengalian tadi yang dipastikan akan diterima oleh masyarakat di kelompok ini juga. Menko juga mengatakan ini bisa menghemat penghematan subsidi ke sektor produktif begitu, 92 triliun, visible begitu, Ibu? Nah, permasalahannya harus efisien begitu ya, intinya terakhir. Jadi yang pertama itu kan kalau 92 tadi pertanyaannya apakah betul sudah dikurangi dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat yang betul-betul setiap orang kemudian bisa mengakses kartu tadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah 92 triliun tadi harus untuk sektor-sektor tadi yang bisa mengkompensasi ya dampak bagi masyarakat yang terkena dampak terbesar. Betul. Ya, bukan untuk infrastruktur misalnya membuat infrastruktur yang pada teknologi dan hanya menggunakan tenaga kerja yang high skill. Nah, ini yang kemudian mereka tidak bisa mendapatkan manfaat besar. Baik, Ibu. Gitu. Terima kasih telah hadir di Dialog Jurnal Pagi kali ini, Ibu. Demikian pemirsa dialog kita, dan kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya setelah jeda.